Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut.
Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa ada sampai hari ini semua karena kasih dan karunia Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya kami perlu Engkau Yesus. Hanya kami memerlukan kasih-Mu. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menanti
What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name. Nothing compares to this. What a beautiful name. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sama-sama berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan kita. Sorangan haleluya. 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 Bagimu segala pujian, segala pengagungan, dan segala hormat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
Jangan mencucikan air mata, kasih akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, berani sang gunung naikkan, kasih pulang membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Sama-sama suarakan haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. I am here because of your grace. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace above. Yes, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am
Haleluya Bapak Saudara. Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya anugerah-Mu tetap ada dalam hidup kami ya Tuhan. Memasuki bulan yang baru, bulan Februari, kami tahu janji Tuhan iya dan amin. Itu tergenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Bapak sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicara ya Roh Kudus. Biar Engkau mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya biar kami terus menjadi pribadi-pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus anak-Mu yang gak bisa apa-apa ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, biar hamba hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Saudara dimanapun berada, mengikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat kita semua, amin. Nah di tahun 2021 ini Bapak Saudara, ada satu tema yang Tuhan taruh di hati gembala sidang kita yang sama-sama jadi tema dan tuntunan Tuhan selama 2021, yaitu tahun integritas. Nah mari sama-sama kita perkatakan, tahun 2021 adalah tahun integritas. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sekali lagi Bapak Saudara dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 pesan Tuhan yang spesifik lewat gembala kita pada David Nathanael tentang apa yang Tuhan mau sebagai jemaat GBI Salemba dan Cibubur Times Square yang harus kita hilangkan. Yaitu ada 3 hal, yaitu kefasikan, kebebalan, dan kemunafikan Bapak Saudara. Nah sebelum kita lanjut, kita akan buka firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Ini ayat emas yang ada di tahun integritas ini Bapak Saudara. Bunyi firman Tuhan, tetapi aku, engkau menopang aku, kata Daud, karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Haleluya Bapak Saudara. Kalau kita baca sekali lagi firman Tuhan ini, kita akan menemukan satu kata yang menarik di sana, yaitu ketulusanku Saudara. Dan tema hari ini kita akan bahas tentang ketulusan. Ketulusan adalah lawan kata dari kemunafikan Bapak Saudara. Jadi saya berharap waktu kita belajar tentang ketulusan, kita mengerti, kita minta Roh Kudus tuntun selama saya sampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita sama-sama punya kemauan untuk menyingkirkan kemunafikan dalam hidup kita. Karena 3 hal yang disebutkan oleh gembala kita, yaitu kefasikan, kebebalan, dan kemunafikan, itu sebenarnya adalah benih di dalam hidup kita yang harus kita singkirkan perlahan demi perlahan Bapak Saudara. Dan salah satunya adalah dengan ketulusan. Amin, sama-sama bilang ketulusan. Ketulusan Saudara. Nah kalau dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Daud menyimpulkan satu hal, bahwa satu-satunya yang membuat dia bertahan untuk mengiring Tuhan, yang menopang dia berkesimpulan bahwa itu adalah ketulusan. Jadi dia berpendapat bahwa Tuhan menilai ketulusannya waktu dia datang sama Tuhan, waktu dia menyembah Tuhan. Tuhan menilai ada ketulusan dalam Daud. Makanya dalam firman Tuhan ini Daud berkata bahwa engkau menopang aku karena ketulusanku. Menarik dari firman Tuhan ini merupakan satu kesaksian, bahkan Daud sedang kasih tahu bahwa salah satu rahasia untuk kita mengiring Tuhan adalah kita harus miliki yang namanya ketulusan. Sama-sama katakan ketulusan Bapak Saudara. Haleluya. Bahkan Bapak Saudara, saya menyelidiki dalam firman Tuhan. Waktu di doa terakhir sebelum Daud meninggal, di kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 19, kali lagi di 1 Tawarik pasal 29 ayat 19, sebelum dia meninggal dan mewariskan kerajaannya kepada Salomo. Ini yang jadi doa Daud. Daud berkata begini dalam 1 Tawarik 29 ayat 19. Dan kepada Salomo anakku,
berikanlah hati yang tulus. Sekali lagi saya ulangi Bapak Saudara. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Dia berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, biar Salomo punya hati yang tulus. Untuk apa? Untuk hidup dalam perintah Tuhan, dalam peringatan Tuhan, dalam ketetapan Allah. Amin. Dia seperti mau bilang, saya mau mewariskan ketulusanku, ketulusan Daud kepada anaknya. Makanya dia bawa dalam doa Bapak Saudara. Nah begitu pentingnya sebuah ketulusan membuat Daud concern. Dia berdoa sungguh-sungguh sebelum dia meninggal. Nah saya percaya ini pesan Tuhan yang hari-hari ini datang sama kita di tahun integritas ini. Menjadi orang yang berintegritas, salah satunya ada unsur ketulusan di dalamnya saudara. Kita akan diproses, dimurnikan sama Tuhan. Untuk apa? Biar kita punya hati yang tulus. Untuk apa? Untuk biar kita punya hati yang tulus. Karena dengan hati yang tulus kita bisa melakukan perintah Tuhan. Kita bisa mengingat semua peringatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Bahkan kita bisa hidup dalam ketetapan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kata tulus atau ketulusan ini merupakan satu hal yang hari-hari ini jadi PR buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di tengah dunia yang penuh persaingan, saudara. Penuh persaingan yang ketat di luar sana. Sehingga membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, tercemar di dalamnya. Kita jadi pribadi-pribadi yang tercemar dengan rasa mau menang sendiri, tidak mau kalah, mementingkan diri sendiri. Tapi ingat baik-baik Bapak Saudara, Tuhan pengen kita jadi orang-orang yang punya ketulusan. Kenapa? Karena hanya ketulusanlah itu yang membuat kita ingat akan peringatan-peringatan Tuhan. Membuat kita orang-orang hidup dalam ketetapannya Tuhan. Ini arti penting dalam ketulusan kita Bapak Saudara. Amin. Siap untuk belajar? Mari kita lihat. Yang pertama Bapak Saudara, ketulusan. Nah saya coba cari pengertian ketulusan yang pas untuk mendalami apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya menemukan pengertian ketulusan dalam kamus Oxford Dictionary menulis seperti ini. Ketulusan adalah atau berarti bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, atau bebas dari sifat bermuka dua. Saudara. Sekali lagi saya ulangi, ketulusan ternyata punya arti dari Oxford Dictionary, artinya bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, atau sifat bermuka dua. Secara sederhana, ketulusan artinya memiliki motivasi yang benar, yang lurus di dalam Tuhan. Amin. Nah saya percaya saudara, kita semuanya punya kerinduan untuk punya motivasi yang benar. Kita harus menanggalkan semua yang menjadi cemar dalam hidup kita. Perasaan ingin menang sendiri, mementingkan diri sendiri, hanya asik dengan kehidupan kita tanpa memperhatikan orang lain. Tapi hari-hari ini Tuhan ajarkan kita untuk jadi pribadi yang berintegritas. Dan salah satunya adalah memiliki ketulusan. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat anak Tuhan Allah kita yang dahsyat. Ya, ketulusan menjadi kunci penting Bapak Saudara. Karena pengiringan kita dengan Tuhan hari-hari ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Waktu kita mengiring Tuhan di era-era pandemik ini ada banyak tantangannya Bapak Saudara. Bahkan apa yang kita lakukan hari-hari ini itu seperti berhadapan dengan maut Bapak Saudara. Termasuk waktu kita mempersiapkan ibadah secara online. Bukan ibadah yang dulu pernah kita lakukan waktu offline, kita dengan bebas bisa datang tanpa masker, tanpa face shield. Tapi kali ini untuk mempersiapkan ibadah, ada nyawa taruhannya. Kita bisa berhadapan dengan virus yang gak kelihatan. Tapi saya percaya hanya orang-orang yang tulus, yang berani bayar harga. Orang-orang yang tulus mengiring Tuhan, mau bayar harga untuk memberikan ibadah yang terbaik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah mengikuti ibadah secara online ada unsur ketulusan. Kita membawa korban yang benar di hadapan Tuhan, hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena ibadah hari-hari ini itu ada harga yang mahal.
harga yang mahal yang harus kita bayar untuk mempersiapkannya. Mari sama-sama kita punya hati yang tulus, memiliki ketulusan dalam mengiring Tuhan. Jangan menyerah Bapak Saudara, karena hari-hari ini kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi pemenang, bukan jadi orang yang kalah. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, ada 3 hal Bapak Saudara yang saya temukan waktu merenungkan tentang ketulusan. Kenapa ketulusan ini begitu penting? Kita tadi belajar tentang apa artinya, kenapa ini menjadi kunci. Tapi ada 3 hal yang saya temukan Bapak Saudara waktu mendalami firman Tuhan ini. Ada 3 hal penting dalam ketulusan yang harus jadi perhatian kita. Sekali lagi, waktu kita hidup tulus dengan Tuhan, kita menanggalkan yang namanya kemunafikan. Poin yang pertama, Mazmur 24 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin Bapak Saudara. Poin yang pertama adalah ketulusan adalah hal utama dalam menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, kita akan naik ke gunung Tuhan dengan hati yang murni. Itu syaratnya Bapak Saudara. Jadi hal utama dalam menyembah Tuhan. Naik ke gunung Tuhan itu artinya membawa persembahan buat Tuhan. Menyembah Tuhan di tempat yang tinggi Bapak Saudara. Harus ada ketulusan di sana. Sikap penyembahan yang benar. Waktu kita berdiri di tempat yang kudus itu. Kita harus mempunyai kualitas hati yang tulus di sana. Amin Bapak Saudara. Saya percaya waktu firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Itu bukan orang sembarangan Bapak Saudara. Itu adalah orang-orang yang punya kualitas hati yang tulus. Nah saya berdoa itu adalah Bapak Ibu Saudara. Kita semua anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih punya kualitas itu. Untuk berdiri di gunung kudusnya Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat keadilan dan berkat daripada Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan tentang ini beberapa waktu lalu Bapak Saudara. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Saya ingat waktu itu kami pengerja sedang ada doa pengerja secara online via Zoom. Dipimpin oleh Bapak Gembala kita Pak David Nathanael. Kemudian beliau memberikan instruksi, memberikan pengarahan buat setiap pengerja. Tapi di tengah-tengah itu kemudian ada satu pujian yang menurut beliau menjadi rema dalam hidupnya. Nah, saya akan share sesuatu dari rema dari pujian yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Saudara. Pujiannya ini bicara tentang lebih dari nafasku Bapa. Saya ingat pujiannya itu berbunyi seperti ini. Ini di bagian refnya Bapak Saudara. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingku Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa seumur hidupku. Perhatikan Bapak Saudara, dalam pujian ini ada kata berjalan di samping-Mu Bapa. Bapak Saudara, waktu Pak David Nathanael gembala kita menyampaikan ini, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan sesuatu dengan kata berjalan Bapak Saudara. Saya ingat di Alkitab ada satu tokoh yang hidupnya berjalan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang hidupnya berjalan dengan Tuhan. Yang menarik Bapak Saudara, dari tokoh ini, dia adalah manusia pertama yang mengalami namanya rapture. Namanya adalah Henok Bapak Saudara. Ya, Henok.
Dalam kitab Kejadian, Henok tidak dibahas panjang lebar, saudara. Hanya ada di pasal kelima dari kitab Kejadian, Bapak Saudara. Dari sudut pandang manusia, dari ukuran sudut pandang dunia, tidak ada prestasi yang spektakuler tentang Henok. Dia tidak mengalahkan raja-raja. Dia tidak menaklukkan wilayah demi wilayah. Tapi yang Alkitab catat adalah Henok bergaul dengan Tuhan. Dalam beberapa terjemahan mengatakan Henok berjalan dengan Tuhan. Henok walk with God. Tahu Bapak Saudara apa remanya? Dengarkan Bapak Saudara. Waktu Henok berjalan dengan Tuhan, saya percaya begini. Ada ketulusan di dalamnya. Kitab Amos pasal 3 ayat ketiga berkata begini. Berjalankah dua orang kalau tidak ada perjanjian? Dengar Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Henok. Pertama kali mungkin dia ikut dengan Tuhan, dia berjanji. Dalam sepanjang dia berjalan dengan Tuhan. Tahu berapa lama dia Henok berjalan dengan Tuhan? 365 tahun. Bukan satu perjalanan yang singkat Bapak Saudara. Tapi dalam perjalanannya saya percaya Tuhan proses hatinya. Tuhan timbulkan yang namanya kualitas ketulusan dalam diri Henok. Saya percaya itu. Tiba-tiba Roh Kudus bicara tentang itu. Kenapa? Karena Alkitab mencatat. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia menyerap apa yang dari Allah. Yaitu ketulusan daripada Tuhan. Allah yang dahsyat itu. Bukankah kita juga seperti Henok? Kita pertama kali saudara berjalan dengan Tuhan. Dimulai dengan kata perjanjian. Mungkin waktu pertama kali Bapak Saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada janji di sana. Mungkin kita jadi pertama kali tidaklah sempurna. Kita bilang begini mungkin. Kalau Tuhan sembuhkan saya dari sakit ini, saya akan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saya dapat pekerjaan, saya pasti akan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saya begini, pasti saya begini. Kalau Tuhan begini, saya pasti begini. Ada syarat di sana. Ada perjanjian di sana. Tapi perlahan-lahan dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Tuhan rubah itu sama seperti dia rubah Henok. Dari segala sesuatu ada syaratnya menjadi tidak ada syarat. Yang ada di hati kita hanya menyenangkan Tuhan. Hanya memuji menyembah Tuhan. Hanya apa yang Tuhan inginkan. Benar Bapak Saudara? Saya berdoa Bapak Saudara ada di level ini. Bukan hanya sekedar mengikut Tuhan karena ada syarat. Kalau Tuhan gak melakukan ini, saya tidak akan lakukan ini. Kalau Tuhan lakukan ini, baru saya lakukan ini. Kita harus seperti Henok. Jalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Ada ketaatan di sana. Ada ketulusan di sana Bapak Saudara. Apa yang terjadi dengan Henok? Henok Alkitab mencatat dia tidak mengalami yang namanya kematian. Dia mengalami yang namanya rapture. Amin. Bagi sudut pandang dunia tidak ada prestasi apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan ketulusannya menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Saya berdoa kita semua masuk dalam level yang baru. Mengiring Tuhan. Yaitu punya ketulusan. Punya kedalaman dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah pribadi-pribadi yang tulus. Tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Ya, Yesaya 29 ayat 13 berkata begini Bapak Saudara. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dengar Bapak Ibu Saudara. Penyembahan tanpa ketulusan itu hanyalah ritual agama. Itu hanya kata-kata biasa tanpa ada namanya kuasa Bapak Saudara. Tapi ketika penyembahan itu disertai ketulusan, itu menjadi sesuatu yang bermakna di hadapan Tuhan. Sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Saya percaya itu Saudara. Ketulusan merupakan kualitas hati yang sangat penting di hadapan Tuhan. Dan catat ini Bapak Saudara. Salah satu ujian untuk ketulusan adalah dalam hal memberi. Sekali lagi saya ulangi. Salah satu ujian untuk ketulusan adalah dalam hal memberi Bapak Saudara. Orang yang memberi dengan tulus tidak mengharapkan balas jasa. Tetapi jika kita tidak
tulus, maka hati kita akan menjadi kecewa pada waktu pemberian kita tidak dibalas sesuai dengan yang kita harapkan. Ujian dari ketulusan adalah ketika kita harus memberi sesuatu. Amin. Di situ ketulusan kita diuji. Bulan ini kita akan membawa yang namanya buah sulung, Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal ketiga ayat 9 sampai yang ke-10 berbunyi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengar Bapak Saudara, kita akan membawa persembahan sulung. Tanpa kita mikirkan hal-hal yang syarat apapun di belakangnya. Kita hanya punya motivasi dengan rasa tulus kita bawa persembahan sulung. Untuk dipersembahkan kepada Raja di atas segala Raja. Tuhan yang kita sembah dengan hati yang tulus Bapak Saudara. Mari kita bawa sama Tuhan. Dan mari kita uji ketulusan kita. Dengar Bapak Saudara, tanpa paksaan. Ini bergantung hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Tanpa ada paksaan. Tapi firman Tuhan berkata, bawa persembahan sulung. Penghasilan pertama. Penghasilanmu yang pertama di bulan yang pertama. Amin. Saya percaya kita jadi orang-orang yang akan timbul menjadi orang-orang yang tulus. Ketulusan kita semakin diuji sama Tuhan. Amin. Pasti tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Contoh di Alkitab Bapak Saudara. Ada dua pribadi yang membawa persembahan, yaitu Kain dan Habel. Saya akan tunjukkan Bapak Saudara. Ketika kita mempersembahkan sesuatu yang tulus di hadapan Tuhan, itu bernilai di hadapan Tuhan. Ada Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dengar baik-baik saudara, kita tahu kisah ini. Ada dua kakak beradik membawa korban di hadapan Tuhan. Dari persembahan sulung, dari pekerjaan mereka. Yang satu hasil pertanian, yang satu hasil dari peternakan. Membawa hasil yang terbaik buat Tuhan. Tapi menarik, saya dapat rema ketika baca Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Tuhan tidak mempermasalahkan apa yang mereka bawa. Tapi yang Tuhan permasalahkan adalah mengapa hatimu panas. Dengar Bapak Saudara. Waktu kita mempersembahkan sesuatu sama Tuhan, yang Tuhan lihat adalah hati kita yang di dalamnya ada ketulusan. Haleluya. Saya percaya begini Bapak Saudara, bukan masalah Kain membawa hasil pertanian, Habel membawa hasil peternakan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan menilai motivasi di baliknya. Dan Tuhan mendapat persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya karena di dalam persembahan Habel ada unsur yang namanya ketulusan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, saya berharap Bapak Saudara, saya berdoa kita akan memberikan persembahan sulung dengan ucapan syukur, dengan penuh ketulusan. Dan sama-sama kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mazmur 73 ayat 1 berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik, Dia sangat baik buat orang-orang yang hatinya tulus, bagi mereka yang bersih hatinya. Haleluya. Poin yang kedua dengan cepat Bapak Saudara. Dengan ketulusan kita bisa memandang Allah. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bahkan di Matius pasal 5 ayat ke-8. Dalam sabda bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan. Berbunyi begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ada ketulusan dalam hatinya. Karena mereka akan melihat Allah, saudara. Orang yang tulus akan melihat Allah. Amin. Poin nomor 2, saudara. Dengan ketulusan kita bisa memandang Allah. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memandang Allah. Sama seperti Musa dapat perkenanan Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan Allah. Wajah dengan wajah.
face to face. Ini melambangkan apa Bapak Saudara? Ini melambangkan perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, ada berkat Tuhan di sana. Waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, ada perlindungan di sana. Waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, ada keselamatan atas kita. Amin Bapak Saudara. Perlu buat kita untuk memandang wajah Allah. Setiap pagi kita bangun pagi memandang wajah Allah. Mengatur korban syukur dan memandang wajah Allah. Dengan apa? Dengan ketulusan Bapak Ibu Saudara. Amin. Boleh tepuk tangannya meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Beberapa waktu lalu Bapak Saudara, saya membaca sebuah artikel tentang anak kecil Bapak Saudara, tentang bayi. Dalam artikel ini dituliskan begini Bapak Saudara, bahwa indera yang paling lama berkembang dalam bayi adalah indera penglihatannya Bapak Saudara. Ini yang paling lama mengalami perkembangan. Jadi waktu kecil bayi ini hanya melihat samar-samar. Dia hanya melihat samar-samar. Bahkan beberapa hasil studi menemukan bahwa bayi baru mulai bisa punya ekspresi ketika dia belajar melihat wajah ibunya, wajah orang tuanya, Saudara. Jadi kegiatan orang tua yang bicara dengan bayi gitu, memperlihatkan mimik wajahnya, itu direkam oleh bayi dan di situ dia belajar untuk emosional sensorik, Saudara. Jadi waktu bayi memandang orang tuanya, orang tua memandang bayinya, di situ terjadi proses perangsangan motorik penglihatan. Amin. Dan di situ bayi akan mulai belajar, oh senang seperti ini, oh bahagia itu seperti ini, sedih itu seperti ini. Dia akan mulai belajar dari penglihatan terhadap wajah orang tuanya. Nah, ada penelitian berkata begini, jika bayi itu jarang melihat wajah orang yang dewasa, mimik orang dewasa, ekspresi orang dewasa, itu akan mengalami keterlambatan dalam sensoriknya, dalam emosinya. Dalam waktu dia besar, dia mengalami kesulitan dalam hal pergaulan, dalam mengekspresikan emosinya. Dari sini tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hidup saya. Kenapa kita penting memandang Allah? Karena waktu kita memandang Allah, ada impartasi ilahi. Ada pelajaran-pelajaran sorgawi. Waktu kita mempersembahkan korban sama seperti Musa. Memandang wajah Allah. Tuhan mengajarkan kita sesuatu. Tuhan mengimpartasikan yang baik dalam hidup kita. Untuk itu perlu ada ketulusan Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar bagaimana biar bisa hidup segambar dan serupa dengan Allah. Kita belajar di sana. Penting buat kita untuk memandang Allah hari demi hari. Karena ada pelajaran di sana. Ada impartasi dari sorga. Yang akan merubah Bapak Ibu Saudara. Akan melunturkan setiap kemunafikan dalam hidup kita. Amin. Kita akan menyingkirkan yang namanya berwajah dua. Wajah kita cuma satu Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Wajah Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Poin nomor 2 itu Saudara. Penting buat kita untuk memandang Allah. Supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Supaya kita bisa diajar oleh Tuhan. Supaya kita terus bergantung dalam Tuhan. Poin yang ketiga dengan cepat Bapak Saudara. Kita buka Mazmur 41 ayat 13 sampai ke 14. Ayat yang tadi kita baca. Sekali lagi saya akan baca untuk poin yang terakhir ini. Tetapi aku, kata Daud, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu. Untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Bapak Ibu Saudara, poin nomor 3 adalah ketulusan membuat kita dilindungi oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau dilindungi oleh Tuhan? Berapa banyak yang mau perlindungan Tuhan turun atas kita dan atas keluarga kita? Boleh angkat tangan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Mazmur 41 dari ayat yang pertama. Mazmur 41 ayat yang pertama sampai ke 14. Kita akan menjumpai perikopnya di sana. Yaitu doa minta penyembuhan Saudara. Jadi Mazmur 41 ini bicara tentang bagaimana Daud minta kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik. Tapi kesembuhan secara rohani juga. Secara spirit. Dia merasakan yang namanya tekanan dalam hidupnya.
Dia merasakan yang namanya himpitan dalam hidupnya. Di Mazmur 41 ini dia berseru sama Tuhan. Dan di pasal 13, di ayat yang ke-13, 14, dia memuji Tuhan, Allah Israel yang dahsyat itu. Daud berkata, di hadapan Tuhan, Tuhan menopangnya karena ketulusan. Amin. Dia memuji Tuhan karena dia percaya bahwa ketulusannya itu membuat dia dilindungi oleh Allah. Amin Bapak Saudara. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Waktu kita berjalan dengan Tuhan dalam ketulusan, kita gak bisa menilai motivasi orang lain. Kita gak bisa mengantisipasi serangan-serangan terhadap kita. Tapi waktu kita berjalan dengan Tuhan, dalam ketulusan, ada perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya mau bersaksi dan kesaksian ini akan menutup khotbah hari ini Bapak Saudara. Saya percaya Bapak Saudara, saya pun adalah orang yang belajar untuk hidup tulus dalam Tuhan. Gak mudah Bapak Saudara, karena untuk menyingkirkan yang istilah Pak David pakai adalah virus-virus yang menghancurkan kerohanian kita, yaitu kefasikan, kebebalan, kemunafikan. Waktu kita mau menyingkirkan ketiga virus ini itu gak mudah. Pasti ada tekanan, pasti ada kalanya juga jatuh di dalamnya. Tapi dalam motivasi kita tetap rindu untuk hidup tulus dalam Tuhan. Dan Bapak Saudara, dalam perjalanan itu tetap otot rohani kita itu dibentuk untuk bisa hidup tulus dengan Tuhan. Dan saya lihat salah satu Tuhan menolong saya karena saya berusaha untuk hidup tulus dengan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini Bapak Saudara, mari kita mau hidup tulus dengan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong hidup kita, melindungi kita, akan membuka setiap jalan kita. Yang menurut kita sudah tertutup, tapi dengar baik-baik. Tuhan selalu punya jalan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Saudara, anak saya sakit demam Bapak Saudara. Dan saya pikir ini hanya demam biasa, jadi karena saya pikir juga di rumah sakit banyak takut karena ada banyak penyakit orang-orang yang kena COVID juga. Jadi saya memutuskan untuk ya udah rawat di rumah aja. Tuh obat panas di rumah lengkap Bapak Saudara, karena memang beberapa kali anak saya itu memang harus dirawat di rumah sakit. Jadi saya udah cukup hafal lah obatnya. Jadi saya udah persiapkan itu semua di kulkas, yang kemudian di kotak obat, udah lengkap Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika hari Sabtu 2 minggu yang lalu dia demam, saya udah siap obat-obatan, saya kasih sirup paracetamol buat anak kecil. Waktu itu demamnya masih 36, mau ke 37, saya lupa persisnya. Saya kasih paracetamol sirup, dan kemudian hari Sabtu jam 10, 11 demamnya mulai naik ke angka 37 sampai 38. Dan saya ingat di jam 12 malam itu udah sampai 38 sekian Bapak Saudara, dan mulai saya pikir ini waktunya pakai obat panas yang dimasukkan lewat dubur. Saya masukkan, saya berharap ini obat terakhir. Kalau panasnya masih tetap tinggi, ini obat terakhir, biasanya langsung turun Bapak Saudara. Tapi setelah dimasukkan obat itu, subuh jam 4:30 mau jam 5, saya ingat saya lagi mau persiapkan untuk untuk datang beribadah. Saya lagi mempersiapkan diri, tiba-tiba Bapak Saudara saya ukur lagi pakai termometer demam anak saya yang kedua kiri. Ternyata itu udah 40 derajat sekian Bapak Saudara. Saya panik, saya pikir saya masukin lagi obat yang kedua lewat duburnya. Saya masukin, tapi gak berapa lama setelah saya kasih obat, tiba-tiba dia kejang, dia step Bapak Saudara. Dan itu kondisinya saya benar-benar belum siap. Jadi kondisi waktu itu saya gambarkan itu benar-benar panik Bapak Saudara. Saya belum pernah mengalami anak sakit demam itu sampai step. Kemudian dia mulai kejang, matanya mulai putih gitu, mulai kaku badannya, giginya mulai mulai rapat gitu. Saya takut dia gigit lidahnya, kemudian saya masukin jari saya digigit, sakit banget Saudara. Kemudian apa yang terjadi, saya telepon teman dekat rumah, kemudian dibawa ke rumah sakit secepatnya. Itu dalam kondisi panik Bapak Saudara. Walaupun saya
berkhotbah saudara, tapi dalam kondisi seperti itu benar-benar panik saudara. Saya ingat saya cuma bisa bahasa roh sama Tuhan, bingung mau keluarin apa lagi, doa macam apa lagi, bingung saudara. Hampir lupa semuanya karena panik saudara. Saya pikir anak saya udah terlambat ini, karena udah kejang, kayaknya ini meninggal. Tapi puji nama Tuhan, kita sampai di IGD dengan selamat, langsung ditindak saudara, dimasukin humidifier lewat hidung, kemudian diinfus segala macam, diambil darah, kemudian dites apakah ini COVID atau bukan. Sementara menunggu hasil, saudara, saya melihat ketika masuk IGD itu suasana begitu mengerikan saudara. Karena ada beberapa orang yang positif COVID di sana, saya dengar dari hasil swab, ada yang lagi duduk kemudian di kursi roda gitu dikasih tahu bahwa hasilnya positif. Bahkan di samping anak saya dirawat itu, di samping hanya di ruang IGD itu hanya ada batas tirai. Itu ada orang yang meninggal saudara, yang sudah dibungkus rapi. Kemudian hasilnya baru keluar bahwa dia positif. Orang yang ada di situ kemudian kabur semuanya. Dan gak berapa lama kemudian terjadi perdebatan karena ada keluarga datang berdebat. Jadi di dalam IGD itu benar-benar ramai. Saya takut terhadap anak saya kenapa-napa, belum lagi kondisinya udah riuh. Ada yang berantem, ada yang ketakutan karena positif COVID. Benar-benar suasananya benar-benar di luar kontrol saya saudara. Hanya satu tempat saya berlindung, yaitu Tuhan. Dan mulai saya berdoa, Tuhan Kau perlindunganku, gunung batuku, kota bentengku. Pokoknya udah mulai bahasa roh, mulai itu doa keluar. Dan saya melihat perlindungan Tuhan. Gak berapa lama kemudian hasilnya keluar bahwa dia tidak COVID, dia negatif. Dan kita bisa dapat kamar Bapak Saudara. Kemudian kita bukan sampai di situ, kemudian saya istri juga tes dan perlindungan Tuhan terjadi. Walaupun di dalam ruangan banyak orang COVID, kami juga negatif. Dan saya perlihat itu bukan kuat gagah saya, tapi karena ada perlindungan Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dan saya percaya itu semua karena ada ketulusan dalam mengiring Tuhan. Dan saya percaya Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ke depannya hidup tulus dengan Tuhan, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Saya percaya hanya Tuhanlah satu-satu yang kita andalkan dalam hidup ini. Satu-satunya yang kita percaya. Satu-satunya kekuatan kita. Amin Bapak Saudara. Mari sama-sama angkat dua tangan kita. Kita angkat pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Sekali lagi katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi angkat suaramu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian kami Tuhan. Satu-satunya yang berandalkan. Urabaya syakana lama-lama. Oh kau Tuhan kami, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan,
penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat suara kita sembah. Ora ramaya 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 ramaya. Hikara ramaya 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 ramaya. Hikara ramaya 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 ramaya. Hira lama 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 lama. Kami sembah Kau Tuhan. Hira lama 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 lama. Mari angkat suaramu, mari angkat mazmurmu sama Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara engkau berada. Ora lama lama, mari sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Hira lama 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 lama. Mari mulai cek hati kita. Ora lama 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 cek hati kita. Dan biar ada unsur ketulusan itu semakin hari semakin besar dalam hati kita. Orang lama 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 lama. Orang lama 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 lama. Bahwa kami terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Semakin lama semakin kuat ya Tuhan. Semakin lama semakin intim dengan Tuhan. Seperti Henok ya Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dia jalan sama Tuhan, lama dalam ketulusan ya Tuhan. Oh rama. Ya, mari tanggalkan setiap kemunafikan kita dapat Tuhan. Oh rama. Angkat wajahmu, angkat wajahmu, pandang orang lama. Oh satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Kau Allah penyembuh kami, Kau Allah pemulih kami. Oh Yesus Tuhan, kira lama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Yesus. Ya lama. Mari mulai terima kesembuhan dimanapun kau berada. Orang lama. Yang jatuh dalam dosa hari-hari ini kau bangkit lagi. Jalan lagi dengan Tuhan. Iring Yesus kembali. Mungkin engkau kecewa dengan Tuhan hari-hari ini. Mari datang sama Tuhan. Perbaiki hatimu lagi. Orang lama. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau Allah setia dan adil ya Tuhan. Engkau Allah yang menilai setiap hati kami sampai pada kedalaman ya Tuhan. Biar kami terus dimurnikan sama Tuhan. Biar Engkau menemukan ada hati yang murni. Hati yang tulus di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Berjalan dengan Tuhan dalam ketulusan. Menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini yang mengikuti ibadah online ini sungguh-sungguh Tuhan. Yang punya kerinduan yang besar dengan Tuhan. Biar kami berjumpa dengan Tuhan. Dan kami menikmati kebaikan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya kami jadi alat yang efektif hari-hari ini. Untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Berkati setiap suami istri ya Tuhan. Anak-anak. Pakai semuanya Tuhan. Di masa pandemik ini jadi alat-alat yang berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan,
Saya yakin dan sangat percaya Bapak Ibu Saudara sangat terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa menabur melalui beberapa aplikasi dan Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR Code yang sudah disediakan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Yang benar dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis tapi menabur benih pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita terus imani dan perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita arahkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Engkau menuntun kami ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Mulai dari pujian penyembahan, firman Tuhan maka sampai selesai ya Tuhan. Kami berdoa biar terus kami jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dalam setiap perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapak, kami bawa bangsa kami Indonesia hari-hari ini Tuhan. Bangsa Indonesia kiranya mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun banyak bencana alam terjadi, kami tahu Engkau Allah tak pernah meninggalkan bangsa kami. Engkau Allah mengasihi Indonesia Tuhan. Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin beserta jajaran menteri. Kami percaya Tuhan yang lawat, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang pimpin setiap keputusan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-jemaat GBI Salemba Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau berkati dengan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bawa juga pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo beserta keempat wakil, biar terus Engkau jagai, lindungi Tuhan. Berikan visi yang lebih besar lagi ya Tuhan. Buat karayon kami Bapak Heron Adolf Anton beserta istri dan anak, beserta keluarga besar Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Bahkan buat gembala kami Bapak Pendeta David Nathanael, Ibu Rita Emianata, juga beserta Efraim Tuhan. Terus ada dalam lindungan Tuhan, terus ada dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya gembala kami akan dipakai Tuhan untuk mengerjakan setiap panggilan Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada sukacita, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh yeah.
Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita terus imani dan perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Sekali lagi, saya bersyukur buat ketaatan Bapak Ibu Saudara untuk yang namanya menabur. Baik itu ibadah raya secara online melalui barcode Bapak Saudara, mau juga Bapak Saudara kembalikan persepuluhan ucapan syukur, maupun juga persembahan diakonia, dan juga pelunasan gedung gereja kita yang ada di Cibubur Times Square. Saya percaya saudara memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Saya akan berdoa untuk persembahan yang sudah Bapak Saudara persembahkan. Bapa, Engkau melihat persembahan anak-anak-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Tidak ada lagi umat-Mu mengalami kemiskinan terus-menerus. Tidak ada lagi mengalami kekurangan terus-menerus. Umat-Mu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pelihara umat-Mu secara ajaib di masa-masa yang sulit ini. Aku percaya masih ada mujizat. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia. Tuhan, terima kasih buat vaksin yang sudah berjalan. Biar distribusinya Tuhan, biar buat lancar ya Tuhan. Berkati orang-orang yang menangani. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Tuhan, semua menteri, pemerintah pusat sampai daerah, TNI Polri, terima kasih, terus berikan hikmat-Mu bagi mereka semua. Bagi pemimpin-pemimpin kami, aparatur negara kami Tuhan, berikan keunitian. Tuhan, kami percaya Indonesia pasti dapat melewati COVID-19 ini. Indonesia pasti dapat melewati resesi ekonomi. Dan kami akan melihat revival Pentakosta yang ketiga terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko, Karayon kami Tuhan. Kami berkati pemimpin rohani kami. Berkati mereka dengan luar biasa. Serta keluarga mereka masing-masing. Lindungi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari-hari ini. Apabila umat-Mu ada terserang COVID-19. Tuhan sembuhkan. Pulihkan dalam nama Yesus. Biarlah tidak ada yang mengalami kematian Tuhan. Tetapi beri kesempatan untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.